Halo, ketemu lagi dengan Bu Bondan. Kita masih di modul 1 pengantar kristal. Kita masuk ke section 8 yaitu faktor kepadatan atom atau atomic packing factor dan bilangan koordinasi. Apa itu faktor kepadatan atom? Dalam bahasa Inggrisnya atomic packing factor atau kita singkat APF ya, dan bilangan koordinasi. APF itu simply adalah volume atom dalam sel satuan dibagi dengan volume sel satuan. Dengan asumsi atomnya berbentuk bola padat. Bilangan koordinasi juga disebut sebagai ligansi dari atom pusat. Dalam sebuah molekul atau kristal adalah jumlah atom atau molekul atau ion yang terikat pada atom pusat. Ion, molekul atom yang mengelilingi ion atau molekul atom pusat disebut sebagai ligan. Berikutnya adalah untuk kubik sederhana, ya, simple kubik. APF untuk struktur kubik sederhana adalah seperti ini. Jadi tadi APF adalah volume atom dibagi dengan volume sel satuan. Di dalam struktur kubik sederhana seperti sudah kita pelajari pada modul sebelumnya, dalam satu atom ini terdapat dalam satu unit sel terdapat satu atom, ya. Berisi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atom di setiap pojoknya, setiap sudut. Dan setiap sudut ini hanya terdiri dari 1/8 atom, ya. Jadi totalnya adalah 8 dikali 1/8 atom, yaitu 1 atom per sel satuan. Nah, sekarang untuk menentukan volume atom, ya. Volume atom itu volume bola, ya, yaitu 4/3 pi R pangkat 3. R pangkat 3, ya, itu kita gantikan dengan A, ya. Dengan A itu, ini A itu adalah panjang kisi dari sel satuan. Kalau kita lihat ini adalah arah terpadat, di mana arah terpadat ini penuh terisi oleh atom. Arah terpadat ini adalah sama dengan A. A ini terdiri dari 2R, ya kan? 2R dari atom. Sehingga kalau A sama dengan 2R, berarti R sama dengan setengah A. Sehingga 4/3 R pangkat 3, R-nya kita gantikan dengan 0,5 A, ya. Sehingga kita mendapatkan jumlah atomnya itu adalah 1. Di 1 dikali 4/3 pi R pangkat 3, R-nya diganti dengan 0,5 A pangkat 3 dibagi dengan volume sel satuan. Volume sel satuan yaitu A pangkat 3. A pangkat 3 hilang dengan A pangkat 3 sehingga tinggal 1 dikali 4/3 pi dikali 0,5 pangkat 3, yaitu sama dengan 0,52. Jadi faktor kepadatan atom pada kubik sederhana itu adalah 0,52. Arti harafiahnya bahwa pada kubik sederhana dalam satu unit sel volume yang teroccupied, yang terisi oleh atom itu hanya 52%. Artinya 48%-nya kosong nih, ya. Karena dia kan bola, ya, tidak semuanya bisa tersusun dengan padat. Jadi kepadatannya 52%. Berapa bilangan koordinasinya? Nah, susunannya kan seperti ini, ya. Ini susunan, ini kalau kita lihat kita pepetkan 8 unit sel dan setiap unit sel itu memiliki atom di pojok-pojok sehingga setiap atom itu memiliki 6 tetangga yang menempel pada dirinya, yaitu di depan, di belakang, ya, di kiri dan di kanan, dan di atas dan di bawah. Jadi total ada 6. Kita katakan untuk kubik sederhana bilangan koordinasinya adalah 6. Selanjutnya untuk kubik pemusatan ruang atau body centered cubic atau BCC, ya. Pada BCC ini arah terpadatnya yang terisi semua oleh atom itu adalah diagonal kubusnya, yaitu diagonal ruangnya. Seperti ini. Nah, jadi ini gambar BCC. Semua atom sebenarnya sama, ya. Hanya ini ada yang merah, ada yang putih.
yang putih, yang tengah ini diberi warna berbeda supaya kalian bisa mudah untuk melihat posisinya. Kalau ini kita gambar secara ilustratif, kita akan mendapatkan gambar seperti ini. Kalau kita lihat bilangan koordinasinya mudah. Jadi setiap atom ini dia menempel dengan 8 buah atom lainnya. 1, 2, 3, 4, dan 4 lagi di bawah. 5, 6, 7, 8. Jadi bilangan koordinasi dari BCC adalah 8. Sekarang kita menghitung faktor kepadatan atom untuk struktur BCC. Ya. Ini gambar BCC, seperti sudah kita lihat bahwa ada satu atom di tengah dan ada 8 atom di pojok. Ya. Kalau kita lihat struktur ini, arah terpadatnya yang penuh oleh atom itu adalah diagonal ruang. Nih, diagonal ruang. Diagonal ruang ini terdiri dari 4 diisi oleh 4 radius atom ya. 1, 2, 3, 4 nih, 4R. Panjangnya kalau sisinya adalah A, panjang diagonal ruang seperti kalian tahu ya dalam geometri itu adalah akar 3 dikali A. Sel satuan ini berisi berapa atom? Sudah kita pelajari pada modul sebelumnya. Terdiri dari 1 atom di tengah dan 8 yang di pojok, tetapi setiap atom yang di pojok itu hanya terdiri dari 1/8 atom karena dia di-share dengan 8 unit sel lainnya. Sehingga sel satuan ini berisi 1 plus 8 dikali 1/8 atom. Ini adalah 1 atom tambah 1 jadi 2 atom per sel satuan. Sehingga APF-nya atau faktor kepadatannya itu adalah volume atom. Volume atom itu adalah 2 atom, 2 volume atom kembali 4/3 pi R pangkat 3 ya, dibagi dengan volume sel satuan. Volume sel satuan karena kubik itu dia adalah A pangkat 3. Nah, kita ganti R-nya dengan A, di mana kalau 4R sama dengan akar 3 dikali A, berarti R adalah akar 3A dibagi 4. Akar 3A dibagi 4, pangkat 3, sehingga A pangkat 3 coret, A pangkat 3 coret, sehingga kalau kita mendapatkan 2 dikali 4/3 pi dikali akar 3/4 pangkat 3. Yang kalau kita hitung itu adalah 0,68. Arti harafiahnya adalah kepadatan atom di dalam struktur BCC itu adalah 68%. 68%-nya diisi oleh atom, yang 32%-nya kosong. Nanti bisa diisi oleh unsur-unsur lainnya. Nah, kita lihat tadi kepadatan atom BCC 68%, tadi yang simple cubic atau kubik sederhana 52% ya. Jadi BCC lebih padat daripada kubik sederhana. Kita lanjut ya untuk struktur kubik pemusatan sisi atau face center cubic FCC ya. Nah, ini FCC seperti ini. Sekali lagi sebenarnya semua atomnya sama, tetapi yang ada di pusat-pusat sisi atau pusat bidang itu diberi warna putih supaya kalian lebih mudah untuk melihatnya ya. Dan ini kalau kita gambar secara ilustratif dia akan seperti ini. Mudah-mudahan lebih jelas ya. Dan kita bisa lihat arah terpadatnya yang paling padat pada FCC itu adalah diagonal sisi ya, yaitu A akar 2. Bilangan koordinasinya ini kalau kita gambar, ini kita memiliki 6 unit sel. Nah, kalau kita lihat di sini setiap atom ya, ini kita kasih gambar di sini yang atom berwarna ungu itu memiliki 12 tetangga. Itu mana aja? Ini 1, 2, 3, 4 yang sebidang, kemudian 4 di atasnya ya, yang duduk di atasnya 5, 6, 7, 8 dan 4 lagi yang duduk di bawahnya ya. 9, 10, 11, 12. Jadi bilangan koordinasi dari struktur FCC adalah 12.
Ya. Nah, selanjutnya kita menghitung faktor kepadatan atom pada FCC ya. Ini gambar yang tadi arah terpadat adalah diagonal sisi, ini diagonal sisi. Jadi kalau ini A ya, kalau panjang kisinya adalah A, maka diagonal sisi atau diagonal ruangnya itu adalah akar 2A. Akar 2A ini kalau kita lihat terdiri dari 4R. 1R, 2R, 3R, dan 4R. Jadi 4R sama dengan akar 2A. Ada berapa banyak atomnya? Atomnya totalnya bisa kita lihat terdiri dari 6 atom yang ada di permukaan sisi. Ya, ini 1, di sini di belakangnya 2, di atas 1, 3, di bawahnya 4, di samping kanan 5, di samping kiri 6. Jadi ada 6 atom di permukaan, tapi setiap atom yang di permukaan itu di-share dengan atom yang di sebelahnya. Sehingga satu sel satuan hanya memiliki setengah. Jadi 6 kali setengah ditambah di pojoknya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 atom dan setiap atom di pojok di-share, dibagi, dimiliki bersama oleh 8 unit sel, sehingga setiap sel satuan hanya memiliki 1/8. Jadi jumlah atom yang dimiliki oleh setiap sel satuan adalah 6 dikali setengah, yaitu 3, ditambah 8 kali 1/8 atom, yaitu 1. 3 tambah 1 itu sama dengan 4 atom sel satuan. Sehingga faktor kepadatan atomnya atau atomic packing factornya adalah jumlah atom di dalam sel satuan dibagi dengan volume sel satuan, ada 4 atomnya dikali volume bola, yaitu 4/3 pi R pangkat 3. R-nya itu diganti dengan A, sehingga kalau 4R sama dengan akar 2A, maka R adalah akar 2A dibagi dengan 4. Ya. Volume sel satuan adalah A pangkat 3. Ya. A pangkat 3 dengan A pangkat 3 hilang, sehingga pengali dari 4 dikali 4/3 pi dikali akar 2/4 pangkat 3 itu adalah sama dengan 0,74. Jadi artinya bahwa pada struktur FCC jumlah ruang ya, volume ruang yang ditempati oleh atom itu adalah 74%. Artinya 26%-nya adalah ruang kosong. Kalau kita bandingkan antara kubik sederhana 52%, kemudian BCC dan FCC, maka FCC adalah yang paling padat. Demikian, terima kasih.